katanya begitu. Jadi makanya tetangga yang tadi bantu saya gitu nggak mau saya tinggal di situ, pengen disimpan, pengen ikut sama dia aja daripada ke shelter katanya. Terus dikasih tahu sama Mbak Hediana kalau shelter itu lebih baik katanya, lebih baik, lebih safe katanya buat saya, terus buat dia juga. Terus saya pindah ke AWS. Di situ ya servisnya bagus, pokoknya lebih kayak dibandingkan kayak keluarga pribadi saya yang di Indonesia itu sengsara. Sengsara. Tapi waktu ini kalau di AWS itu makanan tuh banyak, terus orangnya ramah-ramah, terus pokoknya serba kayak damai, terus harmonis gitu. Terus saya di situ sambil belajar bahasa Inggris. Kan di situ kalau kita masuk ke AWS kayak dimulai lagi dari awal gitu, sampai di sekolahin gitu, kayak suruh belajar apa tuh, kayak misalkan nggak bisa bahasa Inggris masuk ke sekolah ESL gitu, belajar bahasa Inggris. Terus misalkan kita apa kayak punya kesenangan apa, suruh kursus atau gimana gitu waktu di AWS. Terus pokoknya seperti dari nol, sampai dari awal sampai itu sampai mampu gitu. Terus sambil di situ sambil processing, maksudnya sambil diurus dokumen-dokumen saya berapa bulan, kalau nggak salah 6 bulan. Terus saya lupa itunya kapan dapat visanya gitu. Terus 6 bulan, udah 6 bulan di shelter, saya pindah karena saya merasa udah mandiri, udah kerja sedikit gitu, jadi pindah dari rumah situ, terus tinggal di Chinatown, kayak udah mandiri gitu. Tapi masih tetap ada dokumen-dokumen yang masih diurus gitu. Itu dokumen apa itu? Kalau nggak salah itu work permit, kalau nggak salah work permit. Work permit. Terus apa lagi itu kalau nggak salah social security atau apa gitu. Terus saya juga nge-apply buat suami saya gitu kan. Di situ pas waktu ke lawyer, waktu berangkat ke kantor lawyer, ditanya gitu kalau saya pengen bawa suami ke sini apa enggak. Kalau misalkan mereka yang single, ditanya sama lawyernya itu mau bawa keluarga, maksudnya ibu bapaknya enggak gitu. Jadi pas saya kan udah bersuami gitu, makanya saya nge-apply-nya 2, buat saya terus buat dia gitu. Apakah minta visa susah atau mudah? Mudah, kayaknya mudah. Karena kan kasus saya gitu, karena kasus saya apa tuh kayak apa trafficking atau enggak tahu, human trafficking. Human trafficking. Kalau saya sih nggak ngerti apa-apa tentang hukum gitu yang di sini. Saya tuh cuma tinggal nurutin aja gitu. Ya, karena human trafficking, jadi dapat visa, special visa. Iya. Untuk bisa tinggal sini. Iya, dapat special visa. Terus boleh perkenalkan suami? Iya, ini perkenalkan. Ini suami saya. Namanya? Namanya Suwandi, tapi panggilannya Andi. Iya, terus kita udah kenal sejak kecil, kayak sweetheart gitu. Waktu umur berapa, 6 tahunan gitu. Okay. Iya. Terus bagaimana suami di sini, gimana, udah betah atau gimana kesan-kesannya? Di sini saya senang dan bahagia. Bisa yang pertama karena bersatu lagi, bertemu kembali dengan istri Sati. Dan yang kedua senang karena di San Francisco cuacanya lumayan bagus, tapi sangat jauh berbeda dengan di kampung halaman. Begitu. Ditambah lagi saya sudah menjadi seorang bapak. 3 hal yang saya senang begitu, Pak. Anaknya sekarang umur? Anaknya sekarang umur
9 minggu. 9 minggu. Namanya? Namanya Fatima Suci Muhammad. Oke. Ya. Terus Lilik bagaimana sekarang kesan-kesannya Oh, tinggal di Amerika? kesan-kesan saya sekarang, saya sangat senang, terus bahagia, terus sekarang yang saya dari dulu yang saya impikan udah terjadi gitu. Maksudnya? Maksudnya saya dari dulu pengen punya anak sendiri gitu. Soalnya saya dari dulu cuma ngurusin anak orang lain terus. Jadi sekarang sudah jadi ibu yang nyata gitu, ibu yang sebenarnya. Iya. Terus kalau untuk orang yang juga di dalam situasi kayak Lilik, human trafficking, ada advice tidak dari Lilik? Advice, iya. Ya, advice-nya ya harus sabar dan berdoa, terus jaga diri, pokoknya jangan takut lah dengan apa-apa, karena semuanya kan udah diatur oleh Tuhan gitu. Ya. Oke. Ada lagi kira-kira? Ya pokoknya harus berhati-hati tinggal di sini, gitu aja. Maksudnya Oke. berhati-hati? Berhati-hati ya kan, banyak apa tuh di sini kan nggak seperti di Indonesia gitu, orang kayak nggak peduli gitu. Kalau di Indonesia kan biarpun orang lain kayaknya itu saling peduli gitu ya. Kalau di sini kayaknya apa ya, serba kayak apa misalnya tuh lulu gue atau gimana gitu. Oke, maksudnya sendiri-sendiri lah. Sendiri-sendiri. Terus ada advice lagi yang seumpamanya ada seorang yang kerja sama majikan, tapi seperti dengan keadaan Lilik di mana Lilik nggak bisa keluar dari rumah, apa advice-nya itu? Advice saya buat mereka yang kerja dengan majikan, yang majikannya kayak seperti saya dulu, berdoa, terus kalau bisa mereka dengerin di radio atau di cari newspaper, koran, baca apa-apalah kalau bisa. Terus kalau ada informasi suruh hubungin gitu. Hubungi KJRI? Enggak, maksudnya hubungin yang kan kadang di koran-koran kan ada itu ya, ada informasi gitu yang kayak gitu kan ya, bisa kalau bisa ya menghubungin kalau misalkan dianya nggak takut gitu. Tapi kadang saya sendiri juga dulu memang takut gitu, tapi karena sudah itu mendingan kabur. Mendingan kabur, terus ya biarpun nggak punya dokumen, yang penting punya sedikit duit gitu. Tapi tindakan apa yang Lilik kerjakan itu Lilik tidak menyesal dan senang sekali yang keputusannya untuk kabur, bukan? Iya, keputusan saya untuk kabur itu ya sangat baik. Sangat baik. Okay. Apalagi biarpun saya dulu nggak punya dokumen, nggak tahu siapa-siapa, terus nggak punya duit sama sekali. Masih. Iya, tapi pas kebetulan saya ketemu dengan orang baik gitu. Terus. Jadi waktu ke polisi itu mungkin polisi banyak bantu juga ya? Iya, katanya sih polisinya itu teman dekat dari teman yang bantu saya kabur. Oke. Baik. Oke, Lilik. Terima kasih untuk hari ini. Ya, semoga sukses. Ya, makasih. Terima kasih.